2020 ya. Dan hari ini di studio sudah hadir bersama Dika ada Ibda Isdiat Kanit Yasa Polres Kediri Kota yang hadir di sini untuk bersama-sama kita mengikuti bersama informasi mengenai pelaksanaan operasi Zebra yang dilaksanakan mulai dari hari ini, Pak ya. Ya, betul. Ya, selamat siang Pak Isdiat. Selamat siang Mas Dika. Baik Pak, hari ini bisa dijelaskan Pak mengenai agenda operasi Zebra tahun 2020 ini. Apakah ada perbedaan dari tahun sebelumnya, Pak? Sebelumnya selamat siang kepada pendengar sekalian yang ada di rumah. Perlu diketahui pada hari ini tanggal 26 dimulainya operasi Zebra sampai tanggal 8 November 2020, yaitu sekitar 14 hari. Jadi kami mengimbau kepada masyarakat Kota Kediri agar meningkatkan tertib berlalu lintas ya, karena sudah dicanangkan untuk kegiatan operasi Zebra selama 14 hari. Oke Pak, ini kan operasi Zebra ini dari tahun ke tahun pasti dilaksanakan Pak ya. Nah, untuk tahun ini mengingat kita berada di masa pandemi seperti saat ini, apakah ada perbedaan nih Pak dari tahun-tahun sebelumnya Pak? Betul Mas Dika, ada perbedaan sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Yaitu di musim pandemi ini kita tetap tingkatkan protokol kesehatan ya, terutama 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang satunya lagi menghindari kerumunan. Nah, jadi tetap dari kegiatan operasi Zebra ini tetap mengedepankan protokol kesehatan untuk memutus rantai COVID-19. Oke, jadi masih ada kaitannya dengan operasi justisi yang beberapa hari lalu dilaksanakan. Betul sekali Pak. Mas Dika. Nah, Pak, sejauh ini penindakan yang dilakukan ke jenis pelanggaran apa saja nih Pak yang difokuskan untuk operasi Zebra pada tahun ini? Nah, yang difokuskan yang pertama pengendara yang tidak memakai helm SNI. Ya, sekarang sangat banyak sekali. Anda bisa lihat di jalan-jalan. Nah, sekarang begitu banyak orang sudah tidak mau pakai helm ya. Tidak ada rasa canggung lagi lah. Iya. Dan yang kedua pengendara di bawah umur. Pengendara di bawah umur, dan yang ketiga pelanggar yang melawan arus. Demikian yang diutamakan. Iya, untuk ini Pak, yang pengendara di bawah umur Pak, ini bentuk penindakannya bagaimana Pak? Apakah nanti akan ada pemanggilan orang tua atau bagaimana Pak? Betul sekali Mas Dika. Ya, nanti tetap kita berikan himbauan kepada pengendara di bawah umur, orang tua juga kita panggil, kita berikan pengertian bahwa anaknya itu belum bolehlah mengendarai kendaraan di jalan raya karena belum mempunyai SIM utamanya. Oleh sebab itu kita himbau supaya tidak keluar dari jalan raya. Demikian Mas Dika. Jadi tetap dalam pengawasan orang tua Pak ya. Betul sekali Mas Dika. Ya. Soalnya kan banyak ini anak-anak alasannya berangkat sekolah. Kalau sekarang kan sudah gak ada alasan lagi ya Pak. Tidak ada alasan lagi. Sekarang juga musim bersepeda. Oh iya. Pakai sepeda kan lebih semangat, betul, lebih sehat. Betul. Ya itu mungkin bisa menjadi alternatif untuk adik-adik yang mau berangkat sekolah atau mau pergi kemana-mana bisa menggunakan sepeda dulu Pak ya. Betul. Lebih sehat lagi. Betul. Selain lebih sehat juga aman untuk dikendarai. Nah, selanjutnya nih Pak, banyak beredar mengenai informasi cuti bersama di dalam rangka Maulid Nabi Muhammad di bulan tanggal besok itu. Nah, apakah ada langkah khusus untuk mengatasi pelonjakan arus lalu lintas Pak? Yang mungkin yang mau liburan mungkin Pak ya, padahal belum disarankan kan karena ini masih dalam masa pandemi seperti saat ini. Iya, ada Mas Dika. Jadi dari pihak kepolisian sudah mengantisipasi kegiatan libur cuti bersama. Jadi nanti kita tambah pos tetap atau pos pantau. Jadi untuk kegiatan masyarakat yang dimana berkunjung seperti di mal-mal seperti Ketos, nanti kita tambah untuk pos pantau. Seperti di Pos Harang juga kita tambah pos, dan untuk menghindari kemacetan juga kita tambah
pos di Merican untuk mengurai supaya tidak terjadi kemacetan. Demikian Mas Dika. Nah, kan Pak dari daerah luar kota ini apakah ada nanti pembatasan untuk tidak masuk ke area Kediri sini atau tetap diperbolehkan tapi mematuhi beberapa hal nih Pak? Ya tetap Mas Andika. Jadi tidak ada pembatasan. Hanya dari luar kota tetap boleh masuk. Maksudnya ya kita tetap tingkatkan protokol kesehatan itu tadi. Ya, tetap cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan tidak lupa tidak bergerombol. Oke. Nah ini apakah masih ada keterkaitan dengan operasi zebra ini Pak atau memang ini sudah diagirakan sendiri untuk mengatasi lonjakan arus lalu lintas? Ini sudah agenda rutin Pak ya. Jadi agenda rutin operasi zebra sebelum menginjak ke operasi lilin, yaitu diawali dengan operasi zebra. Operasi zebra sendiri ini dalam rangka untuk menciptakan kondisi Kasumtipcar lantas. Jadi keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas yang ada di Kota Kediri. Ya, jadi biar masyarakat nanti bisa nyaman masuk di Kota Kediri. Demikian Mas Dika. Pak, ini kan sering banyak beredar nih Pak, masyarakat kalau sudah dengar kata operasi, apalagi operasi zebra, wah ada operasi nih. Kira-kira bagaimana sih Pak cara untuk merubah stigma masyarakat bahwa sebenarnya operasi ini bukan sesuatu hal yang membahayakan, justru untuk mengajak masyarakat tertib dalam berlalu lintas? Ya, memang dari dulu ya, seperti kata-kata dengar operasi itu bukan di lalu lintas saja. Iya. Seperti orang sakit kalau mau dioperasi udah pikirannya sudah lain-lain. Udah kemana-mana itu Pak. Jadi kalau di kepolisian sendiri kan, apalagi di lalu lintas ada operasi zebra ini di tahun ini yang dikedepankan adalah preemptifnya dulu. Preventif, baru represifnya. Ya, jadi 40 baru 20%-nya. Oleh sebab itu, ya seperti saya sendiri ada di Kasatgas Preemptif, yaitu kita banyak-banyak memberikan penyuluhan atau himbauan-himbauan kepada masyarakat. Kita pasang banner-banner biar masyarakat lebih menyadari bahwa keselamatan itu adalah lebih penting. Nah, jadi awal dari kecelakaan adalah pelanggaran. Demikian Mas Cika. Jadi memang dalam rangka untuk mengurangi angka kecelakaan juga berarti Pak. Betul, angka kecelakaan juga, angka kemacetan juga. Jadi yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa sebenarnya operasi zebra ini terutama bukan merupakan suatu momok yang akhirnya ditakuti oleh banyak orang ya. Betul, tidak ada. Kalau kita posisi kita mau berangkat, surat kita lengkap itu sudah tidak ada apa-apa lagi. Oke. Nah, makanya itu teman-teman semuanya bisa mulai dari sekarang yang belum lengkap suratnya, pakai helm yang belum SNI Pak ya. Betul. Bisa dibenahi dulu sebelum berkendara. Kalau nanti ketemu Pak Isdian nanti di jalan nggak derdek lagi Pak ya. Itu biasanya gitu kalau seseorang dalam berjalan tidak lengkap, kalau ada polisi di jalan aja sudah pikiran. Itu udah kelihatan Pak ya. Saya penasaran nih Pak, gimana polisi akhirnya orang itu tuh langsung diberhentikan dan ternyata memang melakukan pelanggaran. Apakah kelihatan Pak dari kejauhan Pak? Sebetulnya sih hanya insting aja ya, insting aja itu. Nanti kita taunya kalau ada operasi yang secara rutin atau operasi yang dalam keadaan berjalan atau hunting itu ya kita hentikan. Oh, otomatis dari kendaraannya tidak lengkap, kita lihat berikut surat-suratnya. Kelihatannya kok orangnya bingung, itu biasanya tidak punya SIM. Oh iya betul. Gitu. Oh iya. Nah, berkaitan dengan situasi yang saat ini sedang terjadi Pak nih, musim pandemi. Kalau ditemukan masyarakat atau pengendara yang tidak mematuhi protokol kesehatan, ini kira-kira bentuk penindakannya seperti apa nih Pak? Begini Mas Andika, kita tetap bergabung ya, bersinergi dengan instansi terkait. Kalau masalah pelanggaran yang tidak memakai masker, kita berhubungan dengan Satpol PP ya, masalah justisi ya, perwalinya kan nomor 32 tahun 2020 ya, intinya untuk penindakan diserahkan kepada Dinas Satpol PP. Jadi tetap ada kolaborasi antara ya, betul sekali. Satpol PP ya Pak ya. Ya. Nah Pak, hari ini kan sudah dimulai nih Pak, tanggal 26 ya Pak hari ini
bersama. Ya. Apakah sejauh ini ditemukan pelanggaran? Kalau iya, mayoritas sih pelanggaran apa yang banyak dilanggar oleh para pengendara ini, Pak? Ya, sekarang itu paling banyak itu pengendara yang tidak pakai helm. Helm? Ya, helm itu sekarang. Tapi kalau tahu ada operasi itu dia sudah melipir ya, sudah dari jauh dikasih informasi dari orang sebelah ada operasi, dia sudah kembali. Tapi kalau sudah nggak ada operasi, dia pun akan kembali lagi. Kesadarannya memang kurang. Oleh sebab itu kita sebagai Satgas Preemptif memberikan himbauan sosialisasi kepada masyarakat. Mari kita tingkatkan tertib berlalu lintas supaya apa ya, nanti di jalan itu selamat ya, tidak bingung dalam menjalankan kendaraannya, karena apa, itu tadi kalau tidak lengkap mesti grogi kalau ketemu polisi. Demikian Mas Dika. Betul, Pak. Jadi helm ini merupakan bentuk pelanggaran yang paling banyak dilanggar oleh sekarang pengendara, ya, Pak, ya? helm, Mbak ya. Nah, selain helm ada lagi, Pak, mungkin yang perlu diwaspadai untuk masyarakat yang harus diperhatikan. Biasanya Malam minggu itu kalau keluar pelanggaran-pelanggaran yang lain itu seperti yang knalpotnya sudah dirubah, terus tidak mau pakai spion, rating, itu biasanya yang cangkruan-cangkruan itulah yang biasa ya breng-brengan itu. Keluarnya pun malam-malam biasanya. Yang itu yang bikin resah dari masyarakat. Nanti kita juga mau turun ke situ memberikan himbauan atau ya, penyuluhan lah supaya tetap bersinergi dengan kita supaya melaksanakan tertib berlalu lintas. Demikian Mas Dika. Jadi kalau saya simak dari pernyataan Bapak tadi, dilakukan operasi di malam hari juga. Berarti artinya ini tidak hanya pagi saja, Pak, ya? Iya. Kemungkinan setiap saat dilaksanakan. Ya, terutama di malam minggu itu Mas Dika. Malam minggu itu kan selalu banyak ya, mungkin malam panjang ya. Jadi dari para kawula muda itu biasanya yang dari luar daerah pengennya ngumpul di Kediri. Betul. Memang Kediri itu sebagai barometer di kota-kota lain. Jadi dari Pare, dari Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk ini masuknya ke Kediri. Kalau sudah masuk Kediri dia kelihatan sudah happy. Iya, soalnya pusat belanja semuanya di sini, Pak, ya. Iya, betul Jika. Itu mungkin yang akhirnya menjadi tantangan sendiri untuk menjaga ketertiban juga, Pak, ya. Betul. Jadi pelaksanaan operasi ini bisa dilaksanakan kapanpun ya. Iya. Terutama di malam minggu nih ya. Yeah. Teman-teman semuanya yang mau jalan-jalan malam minggu tetap boleh, tapi ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, mematuhi protokol kesehatan. Ini penting, mau nongkrong di kafe, mau dimanapun itu, protokol kesehatan tetap yang utama. Dan jangan lupa untuk selalu melengkapi kelengkapan berkendaranya, Pak, ya. Betul. Terutama helm nih, Pak, dan jangan pakai motor yang terlalu dimodifikasi, Pak, ya, berarti. Betul. Ya. Karena ini juga sangat membahayakan karena seperti yang disampaikan oleh Pak Setia tadi, memang operasi ini dilaksanakan untuk menjaga keamanan kita bersama. Nah, Pak, sejauh ini saya tadi sempat baca berita juga bahwa sudah dilaksanakan apel giat, Pak. Bagaimana, Pak, dari personel sendiri kesiapannya sudah sampai mana, Pak? Betul, Mas Dika, tadi pagi pukul 06.00 anggota lalu lintas sudah diapelkan yang dipimpin langsung oleh beliaunya Bapak Kasalatas, Bapak AKP Arpan. Ya, jadi anggota sudah ready semua. Jadi kelengkapan seperti jas hujan, senter, seperti sepatu boot mendekati musim penghujan ini juga sudah siap. Jadi sudah digelar untuk kesiapan anggota melayani masyarakat yang terbaik. Jadi semua alatnya, semua yang diperlukan sudah disiapkan semuanya, Pak. Siap, ya? Sudah. Pak, ini sedikit keluar dari pembahasan mengenai operasi zebra, tapi masih ada keterkaitannya nih, Pak. Kalau dilihat dari persentasenya sendiri, untuk kota Kediri ini tingkat kepatuhan lalu lintasnya sudah sejauh mana sih, Pak? Masih kurang, sedang, atau cukup dikatakan patuh berlalu lintas? Saya kira karena di kota-kota lain saya kira juga sama ya, bukan di Kediri saja. Kalau kepatuhannya itu memang sedang ya. Kalau ada petugas dia mau tertib. Kalau tidak ada petugas dia tetap melanggar. Nah, itu kepatuhannya masih setengah-setengah. Jadi
kita sering-sering memberikan himbauan ya, turun ke masyarakat bahwa baik di desa-desa atau penyuluhan-penyuluhan di pasar-pasar ya, nanti kita tetap himbau. Apalagi saya di fungsi Dikmas Lantas itu ya, memang tugas saya untuk memberikan penyuluhan dan memberikan informasi kepada masyarakat supaya lebih meningkatkan lagi tertib berlalu lintas. Demikian Mas Dika. Jadi terutama untuk kelengkapan lalu lintas Pak yang ditekankan di sini ya. Pak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di segmen kali ini, boleh mungkin disampaikan kepada masyarakat untuk tertib lalu lintas terutama untuk operasi Zebra tahun 2020 ini Pak. Silakan. Terima kasih Mas Dika. Ya, saya berpesan kepada warga Kota Kediri khususnya, mari kita tingkatkan disiplin kita dalam berlalu lintas. Ya. Jadi mari kita ingat, stop pelanggaran, stop kecelakaan, kemanusiaan untuk kita. Oke, demikian Mas Dika. Baik Pak Isdia, terima kasih sudah disempatkan mampir ke studio Barometer FM Pak untuk berbagi informasi bersama kita mengenai operasi Zebra hari ini Pak ya. Nah, diharapkan untuk masyarakat semuanya, pendengar Barometer FM dimanapun Anda berada, tetap patuhi protokol kesehatan dan juga ketertiban dalam berlalu lintas. Karena ini bukan untuk kepentingan 1-2 pihak saja, melainkan untuk kepentingan kita bersama, meminimalisir angka kecelakaan dan juga tetap menjaga keamanan dan kenyamanan saat berkendara. Nah, sekali lagi Pak Isdia, terima kasih atas kehadirannya hari ini Pak. Sama-sama Mas Dika. Nah, pendengar, sebentar lagi kita